Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di video ini saya mau cerita tentang AI Shopee bikin rugi. Jadi mungkin teman-teman mengalaminya tapi nggak sadar. Nah, ini saya share apa yang saya alami dan teman-teman bisa evaluasi supaya tidak kejadian seperti yang saya alami, atau kalau udah kejadian supaya tidak kejadian lagi di kemudian hari. Jadi di pengalaman saya ini, saya baru sadar 3 hari yang lalu. Jadi AI Shopee bikin saya rugi, bikin retur. Kenapa bisa gitu? Jadi yang AI Shopee yang saya maksud adalah asisten chat ya, yang dimana AI-nya Shopee ngebales chat otomatis ke toko-toko saya. Jadi ini contohnya nih ya. Jadi ada yang retur, dia bilang item missing, alias item hilang atau barang hilang, barang hilang. Seller menginformasikan bahwa barang yang dijual adalah setelan, namun yang sampai hanya ke meja saya. Jadi ini produknya adalah produk eh, kemeja pramuka, seragam anak pramuka. Yang saya jual memang atasannya aja, saya nggak jual celananya. Loh kok bisa gitu? Lalu dia ngirim foto, nah ini dia. Dia nanya, si customer nanya, "Ini setelan, Kak?" AI Shopee jawab, "Ya, Kak, ini setelan lengkap ya. Baju pramuka ini sudah termasuk atasan dengan lengan panjang." Loh, loh, loh. Maksudnya atasan dengan lengan panjang apa nih? Cocok untuk laki-laki, bla bla bla. Yang intinya adalah si customer mendefinisikan, ya nangkepnya ini adalah baju dan celana. Ya wajar dong dia komplain. Wajar banget dia komplain, sangat-sangat wajar. Saya pun kalau menjadi customer akan melakukan hal yang sama. Walaupun ini kalau saya sih tahu dia yang balas AI, kalau customer kan nggak harus tahu sebetulnya, nggak harus tahu itu AI atau bukan, dan nggak harus mengkritisi, "Oh ini salah, ini benar," nggak harus. Karena ya customer adalah raja. Oke, jadi itu ternyata AI jawabnya salah karena saya jualnya itu atasannya aja, fotonya pun atasannya aja, dan dianggap dijual setelan, sehingga dia komplain, sehingga dibalikin. Dan kenapa saya sadar ini, kan nominalnya lumayan, dia pesan 2, harganya 200 berapa ya? Harganya 250.000 kalau nggak salah, 500.000. Artinya di pembukuan saya ada 500.000 hilang. Lah kemana? Makanya saya cari, oh ternyata ada yang RR, alias refund and return. Refund or return. Return refund, ya RR lah. Ini kasus satu. Saya pikir satu oke lah, nggak apa-apa. Terus ternyata kejadian lagi di hari berikutnya. Sorry, di hari berikutnya saya random cek, ketemu lagi. Kayaknya ini di hari yang sama, di hari yang berbeda kasusnya ya. Cuman saya cek di hari berikutnya. Yang ini sama, sama persis tapi produk berbeda. Jadi dia bilang barang kurang, hanya ada satu baju saja, tidak ada celana. Sebelum saya membelinya, saya tanya terlebih dahulu apakah harga segitu sudah satu setel, bla 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 bla. Produknya sama, pramuka, cuman ini untuk yang pembina ya, untuk yang guru. Ini AI-nya juga menjawabnya seperti itu. Harga 250.000 Kak, sudah untuk satu set celana dan baju. Ih, memang ini fotonya celana dan baju. Jadi ada variasinya, ada variasi baju, ada variasi celana. Dan itu kalau mau setelan berarti harus cekot duanya. Nggak bisa satu aja baju doang dapat celana, nggak bisa. Itu yang saya set di etalase produknya. Dan saya AI menjawabnya, harga segini 250.000 itu udah sama baju dan celana. Jadi AI-nya ngaco, ngebuat saya rugi, rugi, rugi apa? Minimal ya rugi packing ya. Walaupun saya dropship sih sebetulnya, itu dropship ya. Rugi packing, rugi tenaga, rugi iklan yang sudah tercatat omsetnya, dan rugi ongkir. Karena kalau RR itu kan, kalau kalau ini lagi proses banding ya, saya nggak tahu nih bandingnya berhasil atau enggak, saya belum cek lagi. Jadi kalau RR itu default-nya itu kita yang nanggung ongkirnya. Jadi kalau ada kesalahan kita, kelalaian kita, itu kita yang nanggung ongkirnya, bukan Shopee. Tapi kalau kelalaian customer, misalkan berubah pikiran, itu Shopee yang nanggung. Oke, jadi customer enak, nggak nanggung apa-apa. Kalau refund, return nggak nanggung apa-apa. Ya itu upaya Shopee untuk upaya marketplace ya, untuk terus membangun trust bagi customer. Oke, jadi itu kasus saya. Jadi AI chatnya Shopee membuat saya rugi gara-gara ngejawabnya salah. Jadi solusinya gimana? Ya belum, saya juga belum nemu solusi yang pasti karena ini baru kejadian. Ini kan judulnya cerita ya. Tapi saya akan share apa yang akan saya lakukan. Yang akan saya lakukan, saya akan nambahin what's in the box. Jadi ini saya sering nggak menulis sih. Ini biasanya seller-seller elektronik ya, elektronik. Jadi what's in the box, misalkan beli mouse gitu, beli mouse. Saya harus tahu nih, mouse-nya include dongle atau enggak, dongle tuh yang colokan ke
ke laptop atau PC-nya, karena ada juga mouse yang tanpa dongle, jadi langsung Bluetooth aja. Jadi harus tahu, memang mouse, tapi what's in the box? Ada buku manual nggak terlalu penting lah. Ada dongle atau tidak? Nah, kalau elektronik penting. Nah, kalau fashion atau barang lain mungkin sekarang jadi penting, karena tadi khawatir si AI-nya ngaco. Jadi what's in the box? Mungkin akan saya tulis baju saja atau setelan saja, tergantung checkout variasi yang mana. Itu satu yang akan saya lakukan. Ini di deskripsi. Yang kedua saya nambahin FAQ. Jadi udah jelas tuh, FAQ itu kan frequently asked question, yang dimana tadi udah ditanya dua kali, berarti frequently ya. Jadi sudah lebih dari sekali. Ini setelan saja atau gimana? Nanti akan saya tambah itu. Harapannya bukan customer baca, jujur aja deh, siapa yang baca deskripsi. Ya sebenarnya ada banyak yang baca deskripsi, cuman yang baca deskripsi itu langsung beli biasanya, dan nanya dulu. Jadi teman-teman kalau nganggap customer nggak pernah baca deskripsi, yang beli langsung itu mungkin baca. Saya sih sebenarnya jarang baca sejujurnya ya, pribadi jarang baca. Tapi ya intinya saya mau nambahin FAQ sama what's in the box di deskripsi itu bukan biar customer baca, tujuan utamanya. Tapi untuk nge-feed si AI-nya Shopee, harusnya ya kalau kalau logika saya berpikir, seharusnya si AI-nya Shopee ini dia ngambil dari deskripsi dulu, ulasan, sama judul. Bukan dari mana-mana yang ngawur, untuk menjawab chatnya si customer. Atau, pertama tentu deskripsi dulu, kedua mungkin historis chat, yang ketiga ulasan, lalu judul mungkin. Intinya grounded dulu ke atribut si produk, bukan ya, bukan general knowledge, ya gitulah. Jadi ini yang akan saya lakukan, apakah akan berhasil atau tidak, walau alam. Karena bingung juga ngeceknya gimana, harus ngechat satu-satu toko saya, AI-nya jawab gimana juga, mungkin sih, mungkin, tapi ribet aja sih. Jadi itu yang akan saya lakukan. Ya, itu aja teman-teman video ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini case yang saya alami, mudah-mudahan Anda tidak mengalaminya ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.